Bismillahirrahmanirrahim. Ala nabi wa alihi as-salawat. Hadirin wal hadirat, Ibu, Bapak, para syarifah, saudara-saudara, dan saudari-saudari sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya kepada kita semua pada siang jelang sore ini. Kita dapat berkumpul dalam satu majelis dalam mengkaji ilmu-ilmu ahli bait ajaran agama suci yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memang acara ini diangkat dalam momen bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada hari ini bertepatan dengan syahadah Sayyidah Fatimah Maksumah pada tanggal 10 Rabiul Tsani. Kami ingin menyampaikan duka cita, a'dhamallah farajal syarif, a'dhamallah ujurakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi kita semua, bagi para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ahlul baitnya. Langsung saja bahwa acara short course humus yang diadakan oleh Majelis Safinatun Najah bekerjasama dengan Yayasan Dana Mustaqim. Kami dari Dana Mustaqim menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan dan kerjasama dengan Yayasan Dana Mustaqim. Dan sedikit ingin saya sampaikan mengenai profil Dana Mustaqim sebelum kita masuk dalam acara short course ini. Dana Mustaqim adalah sebuah yayasan kemanusiaan, lembaga sosial yang bergerak dalam menjalankan program-program sosialnya, program-program kemanusiaannya yang sudah puluhan tahun berdiri sampai sekarang ini, dan terutama juga pernah pada tahun 2016 Majelis Safinatun Najah bekerjasama dengan Yayasan Dana Mustaqim dalam program 1000 berkah ya di bulan Ramadan tahun 2016. Itu diadakan setiap tahun pada bulan Ramadan, berbagi santunan hadiah kepada anak-anak
khususnya kepada anak-anak yatim dan juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya, yayasan-yayasan lainnya. Sokos ini telah diadakan mulai tahun 2022, pertama kali di Jakarta di Hauzah Ilmiah Siddiqah Zahra pada bulan Januari 2022. Kemudian dilanjutkan di berbagai wilayah, Bandung, sampai ke Kaltim, juga bulan kemarin di Makassar, di Lampung, dan ini semua dalam rangka edukasi, ya, mengedukasi komunitas yang kelihatannya komunitas banyak juga yang belum mengerti mengenai kewajiban humus ini. Karena Musa'rafin juga mengelola dana syar'i mulai dari infak, sedekah, humus, zakat, dan memang dana syar'i yang signifikan atau yang penting itu dana humus, ya, yang manfaatnya untuk dakwah, untuk tentunya nanti akan dijelaskan di dalam. Ya, itu saja secara ringkas mengenai profil dana Musa'rafin. Kemudian kita memasuki beberapa acara di dalam Sokos ini. Mari kita mulai dengan niat insyaallah qurbatan ilallah ta'ala, dan juga tak lupa kita doakan kepada syuhada Palestina, anak-anak yang tak berdosa, para wanita sebagai korban kebiadaban, kejahatan bangsa penjajah Israel yang ribuan sebagai korban kejahatan bangsa penjajah ini, mulai dari sebenarnya bukan pertama kali, tapi ini yang terbesar. Dan Said Ali Khamenei mengatakan semua menjadi memancing kemarahan, dan ini sudah pada puncaknya. Karena itu banyak dari muslimin, dari komunitas juga turut peduli menggalang dana untuk membantu saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memenangkan muslimin, memenangkan mujahidin yang membela kaum tertindas, terutama yang ada di Palestina. Insyaallah. Kita bacakan Fatihah untuk syuhada, untuk kedua orang tua kita, untuk keluarga kita yang telah mendahului kita, untuk ulama, maraji, insyaallah kita bacakan Fatihah dengan niat tersebut. Al-Fatihah ma'as salawat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, acara pertama yaitu sambutan dari panitia. Mungkin ada yang bisa menyampaikan panitia. Yang langsung. Oh ya. Ya. Jadi ya, saya juga bagian dari kepanitiaan insyaallah, dan memang kita acara ini pertama-tama mengedukasi untuk komunitas kita
untuk ikhwan dan akhwat agar mengerti kewajiban khumus, bahwa kewajiban kita tidak hanya berupa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, berupa ibadah salat, zakat, puasa, kemudian lain-lainnya, tetapi ada juga kewajiban yang berkaitan dengan harta benda kita. Ya, di antaranya khumus. Selain zakat, juga khumus. Nah, itu juga masalah, kalau dalam fikih istilahnya ibtila, masalah ibtila. Masalah yang mau tidak mau karena berkaitan berhubungan dengan keseharian kita harus mengetahuinya. Seperti sholat, kita tahu kita kerjakan setiap harinya, maka kita harus tahu hukum sholat itu, cara sholat itu, mulai dari syarat-syaratnya, harus bersuci, harus apa yang membatalkan sholat dan lain sebagainya, itu harus diketahui. Namun juga mungkin sebagian dari kita lengah atau tidak mengetahui, bahkan menganggap khumus itu hanya kewajibannya untuk orang-orang yang punya saja. Padahal kita melihat bahwa khumus itu adalah berkaitan dengan harta benda sedikit atau banyak. Yang namanya sedikit ya berapapun, itu relatif. Bisa 10.000, bisa 30.000 dan seterusnya. Bahkan di Dana Mustafid ada yang transfer 30.000. Ada juga yang bilang ke saya, terutama dia WA, bahwa dia punya kelebihan dalam 1 tahunnya itu, dalam putaran 1 tahun 100.000. Lalu dia mau bayarkan humusnya itu, tapi merasa ini sedikit ya, nanggung atau bagaimana. Akhirnya tidak dibayarkan. Ketika ditanya, ya tetap dia itu merupakan kewajiban itu. Kewajiban walaupun itu sedikit. Jadi seingat saya di riwayat Imam Musa Al-Kabir, beliau mengatakan sedikit atau banyak. Alhasil dalam mewakili sambutan ini, mudah-mudahan ini adalah upaya kita dalam kita mengenal ajaran-ajaran Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, tidak sebatas pada sholat atau puasa dan ibadah-ibadah lainnya, tetapi ada kewajiban lain yang hubungannya dengan harta benda kita. Kalau sholat hubungannya dengan badan kita, dengan pakaian kita, dengan tempat kita untuk sholat. Tetapi ada juga yang kita miliki itu mungkin uang kita ada di bank, mungkin uang kita ada di dalam rumah, mungkin ada harta benda yang bahkan sampai dalam fikih kalau ada baju tidak pernah dipakai 1 tahun, itu bisa dikenakan khumus karena tidak dipakai selama 1 tahun. Nah, itu contoh saja. Jadi banyak hal yang kita tidak ketahui. Nah, mudah-mudahan dengan adanya acara ini kita jadi lebih mengenal, mengetahui, memahami kewajiban khumus, apa itu khumus, kemudian bagaimana khumus, cara menghitungnya dan lain sebagainya. Kemudian juga kita termotivasi yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Ustaz Said Syekh Al-Hamid. Itu saja, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Baik, kita melangkah pada sesi kedua, yaitu materi kita motivasi khumus, yang insya Allah akan disampaikan oleh Syekh Al-Hamid. Kepada beliau kami persilahkan waktu dan tempat. Shallu ala Muhammad wa ala Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang diberikan. Pertama, kita bisa ikut terlibat dalam acara mulia ini. Kali ini kita sama dalam acara short course yang berkaitan dengan humus. Saya awali mungkin dengan mungkin sedikit penjelasan tentang humus. Saya tidak masuk dalam ranah fikih karena untuk pembahasan fikih akan dibahas oleh Ustaz Ilyas, tapi saya ingin bahas dari sisi lain. Pertama, dari sisi arti humus. Humus itu artinya seperlima. Kata khomsah, humus artinya seperlima. Artinya adalah bahwa kewajiban, ini adalah satu kewajiban yang Allah tetapkan pada kita atau pada harta kita, atau dengan bahasa lain, kita memiliki kewajiban mengeluarkan seperlima dari harta kita. Tentunya detailnya nanti akan dibahas. Kemudian yang kedua, saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya kita ini hidup di dunia, kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menciptakan kita manusia dan apa yang ada di dalam dunia dan alam semesta ini dengan berbagai aturan yang detail, aturan yang lengkap, aturan yang sempurna. Begitu sempurnanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan aturan hingga Allah mengatur hal-hal yang detail sekalipun. Hal-hal yang berkaitan dengan pribadi kita dan apapun yang berkaitan dengan masyarakat. Semua sudah diatur rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara berbagai aturan tadi sudah disinggung juga ada kewajiban-kewajiban kita yang kaitannya dengan ibadah, dengan sholat, puasa dan lain-lain. Juga ada kewajiban lain yang kaitannya dengan harta kita. Mana kita punya kewajiban untuk mengeluarkan, dengan bahasa lain bahwa tidak semua harta yang kita miliki itu punya kita pribadi. Tidak semua harta yang kita dapatkan meskipun kita mendapatkan pribadi, meskipun dengan usaha kita semua benar-benar jerih payah kita, tapi Allah katakan bahwa tidak serta-merta kita berhak menggunakan sepenuhnya. Terbukti mungkin kalau yang umum ya, dengan adanya zakat. Zakat kita sudah tahu persis bahwa zakat itu wajib. Dan zakat itu tentunya dari harta kita, dari harta yang kita dapat, harta yang kita berusaha jerih payah kita sendiri. Kita punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Humus seperti itu. Selain zakat ada humus. Nah sayangnya humus mungkin sering atau jarang kita bicarakan. Padahal kewajibannya pun sama. Ada ayat, ada hadis-hadis yang bicara tentang humus ini. Dengan bahasa lain bahwa dari harta yang kita dapatkan, kita juga punya kewajiban. Selain zakat, kita juga punya kewajiban untuk mengeluarkan humus. Sebenarnya antara zakat dengan humus ini saling melengkapi. Zakat, kita punya kewajiban zakat dengan berbagai detailnya. Dan zakat yang kaitannya dengan tambang, kaitannya dengan ternak, binatang ternak, dengan harta dan lain-lainnya yang diatur dengan detail oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab fikih. Tetapi peruntukan zakat ada pengecualiannya. Dengan bahasa lain bahwa bagi komunitas tertentu seperti para sadah, para sayyid, dia tidak diperbolehkan menerima zakat. Sementara humus
diperuntukkan untuk diantaranya diperuntukkan untuk sadaqah. Sehingga antara zakat, seperti saya sampaikan tadi, antara zakat dengan humus ini saling melengkapi. Karena kita tidak bisa pungkiri ada para sayyid, para zuriyah, keturunan Rasulullah yang miskin. Kalau dia tidak bisa menerima zakat, maka dia akan terpenuhi dari atau dengan humus. Sehingga antara zakat dengan humus saling melengkapi sebenarnya. Dan kedua-duanya adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat, humus adalah bagian yang Allah tetapkan tentunya dengan zakat sekaligus. Humus bagian yang Allah tetapkan dalam aturan untuk agar keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat. Saya pernah mendengar bahwa tidak ada dalam satu komunitas masyarakat yang di situ terdapat orang yang mampu. Dalam satu komunitas masyarakat bila kita menemukan dalam komunitas masyarakat di situ ada keluarga atau hidup orang-orang yang sangat miskin, maka ketahuilah bahwa pasti di situ ada orang yang mampu, yang berkecukupan, atau bahasa kita yang kaya raya, yang menahan hartanya. Karena bila kita menjalankan sesuai dengan aturan Allah, maka tidak terdapat lagi orang miskin. Tentunya kalau kita bahas lebih dalam, ada banyak faktor yang menyebabkan seorang miskin. Ini saya bicara secara umum saja. Bukan kemiskinan yang disebabkan oleh kelalaian pribadi masing-masing. Tapi secara umum, maka akan masyarakat atau komunitas masyarakat akan mampu, akan makmur dari sisi harta. Kemudian dengan adanya aturan yang Allah buat tentang humus ini, kita punya kewajiban untuk mengeluarkan humus ini, maka mengeluarkan humus ini juga bagian dari keimanan atau bukti keimanan kita dan bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang humus bukan uang kita. Uang humus adalah sesuatu yang wajib kita keluarkan. Saya umpamakan bila ada seorang menitipkan harta kepada kita, kemudian maka kita wajib maka kita tidak boleh menggunakan harta itu. Maka kita akan kembalikan kepada orang itu atau akan menggunakan sesuai dengan keinginan orang tadi. Bila Sayyidah Fatimah misalnya, Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Sekarang ini syahadah Sayyidah Fatimah Maksumah. Bila anggap saja beliau yang mulia sebagai keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menitipkan harta kepada kita, kemudian memberikan aturan pada kita, harta ini berikan kepada fulan dan fulan, maka jelas kita tidak memiliki hak sedikit pun untuk menggunakan harta tadi. Kita wajib menjalankan sesuai dengan aturan. Sehingga sekali lagi harta humus bukan harta kita. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk menahan. Bila sudah waktunya kita mengeluarkan humus, maka kita punya kewajiban untuk mengeluarkan humus tadi. Terlebih lagi bahwa humus sebenarnya kembali kepada kita. Ketika kita mengeluarkan harta humus, sudah bukan harta kita yang kita wajib keluarkan. Plus lagi harta humus ini, atau bila kita menjalankan humus ini, manfaatnya akan kembali kepada kita. Manfaat yang pertama adalah yang kita rasakan. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang manfaat daripada humus. Di antaranya adalah humus bisa menjaga dan membersihkan harta kita. Ada beberapa hadis dari Imam Ja'far Shadiq yang menjelaskan tentang bagaimana manfaat humus yang kaitannya dengan membersihkan harta, bahwa dan diantaranya juga bahwa harta yang kita keluarkan atau humus yang kita keluarkan ini sama sekali bukan atau tidak mengurangi harta kita. Harta yang kita keluarkan justru akan menambah keberkahan dalam
dalam harta kita. Kemudian di antara manfaat lagi adalah membersihkan diri dan keluarga. Diri ini yang saya maksud bukan pribadi dan pribadi keluarga kita. Tentunya khususnya sebagai kepala rumah tangga yang memiliki harta, maka dia punya kewajiban mengeluarkan khumus. Hubungannya bagaimana? Hubungannya adalah pertama dengan mengeluarkan khumus, tentunya di situ ada jihadun nafas. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melepas harta yang ada di kita selama ini, yang memang sebenarnya bukan harta kita. Ini memang tidak mudah. Mungkin kalau ukurannya sedikit, ukurannya mungkin 100.000, 200.000, atau mungkin jutaan bagi orang tertentu mungkin masih sedikit. Tapi bila jumlah besar, sangat berat buat kita. Sehingga bila kita mengeluarkan harta tersebut, ini bagian dari perjuangan kita mengendalikan hawa nafsu kita. Tidak mudah buat buat pemula mungkin. Tapi ini bagian daripada perjuangan kita, jihad kita. Membersihkan keluarga maksudnya apa? Membersihkan keluarga bila harta tersebut tidak dikeluarkan, maka secara langsung atau tidak langsung akan bercampur harta orang yang kita tahan ini dengan harta kita yang kemudian kita berikan kepada keluarga kita, pada diri dan keluarga kita. Ini tentunya akan mendapatkan masalah dalam kehidupan kita. Karena meskipun kita belum sampai kita katakan sebagai harta yang haram, harta haram maksudnya harta haram ini kan bukan hanya sekedar bahwa haram secara syar'i karena jenisnya haram, tetapi bisa juga harta yang halal tapi milik orang lain yang kita tahan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi makanan, contoh makanan yang haram, ada makanan yang memang jenisnya haram, makanan-makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, babi dan lain-lain. Ada makanan yang sebenarnya dia tidak haram, tetapi punya orang lain. Daging kambing secara umum halal, tetapi kalau milik orang lain yang kita gunakan menjadi haram. Nah, meskipun humus kita tidak katakan seperti itu, tetapi dia akan bercampur. Bila bercampur dengan harta kita akan menjadi syubhat, minimal syubhat. Kalau saya secara pribadi, saya bisa buktikan bahwa itu bukan hanya syubhat, bisa sampai pada tingkat haram. Seandainya masuk sampai syubhat saja, syubhat ini artinya harta halal yang sudah bercampur dengan haram. Kepemilikan atau penggunaan kepemilikannya tidak dibenarkan oleh agama, maka bila digunakan akan menjadi penghambat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang masuk makanan haram, maka dia akan terhambat spiritualitasnya. Hubungan dia kepada Allah akan terhambat, akan terhalangi. Seorang yang masuk makanan haram ke dalam tubuhnya, hatinya akan keras, akan beku. Kemudian juga di antara penyebabnya di antara yang menyebabkan hal ini adalah akan sulit beribadah, sulit menerima kebenaran. Bisa jadi berbagai kebaikan, berbagai amal-amal sunnah, bahkan mungkin wajib yang kita lakukan dan berat kita lakukan adalah penyebabnya dari harta orang lain yang kita tahan, yang kemudian kita gunakan. Nah, ini tadi yang saya katakan judul besarnya adalah membersihkan diri dan keluarga. Bila kita menjaga ini, maka otomatis diri kita akan bersih, keluarga kita akan bersih, sehingga menahan untuk tidak mengeluarkan khumus bisa menyebabkan banyak hal. Terlebih lagi ada beberapa riwayat, tapi saya di sini saya tidak sampaikan riwayatnya, secara singkat saja saya jelaskan. Di antara manfaat khumus adalah selain membersihkan harta kita, juga kaitannya dengan sosial.
Tadi sudah saya singgung sedikit bahwa kehidupan sosial akan selaras. Akan tidak ada ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Seorang yang memerlukan terpenuhi. Seorang yang memiliki harta. Saya teringat hadis, di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa masyarakat bisa tegak, bisa berjalan dengan sempurna dengan 4 hal. Dengan orang kaya yang mengeluarkan hartanya, menjalankan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah, baik zakat, humus, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, orang miskin, orang yang memerlukan, yang tidak mudah meminta. Kemudian yang ketiga, orang yang berilmu, yang menyampaikan ilmunya. Dan yang keempat adalah orang yang tidak berilmu, membutuhkan ilmu, kemudian dia berusaha untuk mencari ilmu. Nah, mengeluarkan harta ini termasuk salah satu dari penjagaan tatanan masyarakat. Ada hal lain adalah bahwa di antara manfaat dari humus, di dalam surat Al-Lail Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Allah Subhanahu wa taala di dalam hal ini berbicara tentang harta. Bagaimana orang yang bakhil, orang yang kikir, yang menahan hartanya. Bakhil artinya menahan harta yang harusnya dia keluarkan tapi dia simpan. Di dalam surat ini Allah mengatakan bila itu terjadi pada seseorang, maka fasanuyassiruhu lil yusra. Maka jalan menuju kesulitan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini akan mudah mendapatkan kesulitan. Kemudian terlebih lagi bila kita bicara di dalam komunitas Ahlul Bait bahwa humus kaitannya dengan sahibul asri wa zaman, dengan imam zaman. Bila kita mengeluarkan humus, ini adalah bukti ketaatan kita kepada imam zaman. Karena ini adalah aturan ditetapkan. Dan peruntukan humus sebenarnya nanti kan akan diberikan kepada imam zaman. Nanti baru di situ ada pembagian rincinya yang secara umum terbagi menjadi 2, nanti akan dijelaskan mungkin secara detail. Intinya humus adalah kewajiban dalam Islam, dalam ajaran Ahlul Bait yang merupakan bukti ketaatan kita kepada imam. Sehingga dengan kita mengeluarkan humus, ini menjadikan kita atau membuktikan kita sebagai pengikut dari sahibul asri wal zaman, ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Sekali lagi, dengan kita mengeluarkan humus, menjadikan kita atau menjadikan hubungan kita lebih dekat dengan beliau. Sebagai tambahan ada beberapa riwayat yang sekali lagi yang saya tidak sebutkan di sini, yang cukup mengerikan buat kita adalah bahwa ketika di alam kubur nanti kita tahu persis bahwa banyak hal yang kita ditanyakan, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti diminta pertanggungjawaban bukan hanya di akhirat, tapi di alam barzakh pun kita sudah dimintai pertanggungjawaban. Diajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan. Bahkan kita atau orang-orang yang beriman, dia akan dibersihkan di alam barzakh sebelum dia masuk ke alam akhirat. Maksudnya adalah ini di antara kemurahan Allah, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman. Allah menginginkan orang-orang yang beriman nanti di akhirat ketika dibangkitkan dalam keadaan bersih. Bila di dunia dia masih memiliki masalah, masih memiliki dosa, dia akan dibersihkan di alam kubur. Nah, di antara
berbagai pertanyaan yang diajukan di alam barzakh adalah mengenai harta kita. Mengenai humus ini. Humus termasuk di antara yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sehingga ketika kita belum maksimal, belum sempurna menunaikan atau mengeluarkan harta humus, tentunya yang kita alami adalah penderitaan di alam barzakh. Terakhir adalah bahwa di antara manfaat humus adalah justru mendatangkan rezeki. Tadi saya sudah sedikit menyinggung bagaimana bila harta dikeluarkan, yang ada adalah bukan berkurang, tapi bertambah. Di beberapa hadis yang dijelaskan bahwa ketika harta kita keluarkan akan menambah keberkahan. Dan juga di beberapa hadis lain disebutkan bahwa dengan kita mengeluarkan humus, justru itu adalah memancing rezeki kita. Memancing agar rezeki kita bertambah. Mengapa demikian? Karena kita telah menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kita keluarkan milik orang lain. Sehingga kita bisa pahami bahwa dengan kita menahan humus, bukan memang secara hitungan nominal harta kita tidak berkurang, mungkin bertambah. Tetapi dalam hitungan lain, hitungan Allah Subhanahu wa taala, justru ketika kita menahan humus, akan tertahan juga rezeki kita dari sumber-sumber yang lain. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebagai kesimpulannya adalah bahwa humus yang kita keluarkan sebenarnya manfaatnya kembali kepada kita. Bila kita mengeluarkan humus, maka kitalah yang pertama kali diuntungkan. Kemudian yang kedua, kesimpulan kedua, dan ini adalah kesimpulan terakhir, bahwa bila kita menahan humus, justru yang pertama kali dirugikan adalah kita sendiri. Sudah kita menahan harta yang bukan punya kita, plus juga dengan menahan ini, kita mengalami berbagai kerugian. Itu saja mungkin, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ustaz Sayyidina Syekh Amir. Mudah-mudahan yang telah beliau sampaikan mengenai motivasi humus mencerahkan pikiran kita, jiwa kita, dan untuk dapat diamalkan dalam kehidupan kita insyaallah ta'ala. Dan sesi selanjutnya yaitu kita memasuki pada sesi fikih humus yang disampaikan oleh saya sendiri. Poinnya adalah yang sebagaimana disampaikan oleh Syekh tadi, yaitu bahwa manfaat kewajiban yang kita laksanakan itu kembali kepada diri kita, kembali kepada keluarga kita, kembali kepada anak turunan kita, dan generasi-generasi yang akan datang, generasi kita. Saya mulai fikih humus ini dengan ayat dalam surat Al-Anfal ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa dibuka makalahnya, artikelnya yang sudah saya kirim, artikel yang ringkas insyaallah tentang humus. Yang detailnya itu bisa nanti di luar atau di sesi tanya jawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli
walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Kira-kira artinya ketahuilah bahwasanya apa-apa yang kamu peroleh maka sesungguhnya bagi Allah dan Rasulnya seperlimanya. Khumusahu itu adalah seperlimanya dari apa-apa yang kita peroleh. Walidil qurba. Bil qurba itu yang dimaksud adalah para imam ahli bait alaihi wassalatu wassalam. Dan imam zaman bagian dari dul qurba. Wal yatama wal masakin, yaitu para yatim yang miskin, wa ibnis sabil dan ibnus sabil dari keluarga atau dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari anak-anak yatim yang dari dzurriyyah, masakin, orang yang membutuhkan dari dzurriyyah, dan ibnus sabil, orang yang dalam perantauan. Itu ada 6 golongan di sini merupakan yang berhak, ya, yang berhak atau sebagai yang menerima humus itu. Yang 6 itu nanti dibagi 2, yaitu Allah, Rasul, dan dzul qurba itu yang sekarang disebut dengan saham imam. Kemudian yatama wal masakin wa ibnis sabil itu golongan mereka yang memiliki saham sadah. Jadi ini yatama, masakin, wa ibnis sabil itu mereka yang memiliki saham yang disebut dengan saham sadah, saham dari humus. Jadi humus itu terbagi menjadi 2 saham, saham imam, ya. Yang kedua saham saja. Saham imam itu kalau di zaman Rasulullah, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sepeninggal Rasulullah adalah para imam ahlul bait alaihi wassalam, dan di zaman sekarang adalah sahamnya milik imam zaman. Kemudian yatama, masakin, wa ibnis sabil itu saham saja. In kuntum amantum billah, apabila kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada 2 penekanan dari sini. Pertama, wa'lamu. Artinya serius. Allah serius ini bahwa apa yang kita peroleh itu ada seperlimanya milik 6 golongan yang mereka memiliki saham imam dan saham sadah dari humus itu. Dan in kuntum amantum, ini penekanan yang kedua. Pertama ini wa'lamu, tahuilah. Yang kedua ini in kuntum, apabila amantum, bila kamu beriman kepada Allah, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada hamba kami yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaumal furqan, pada hari pembeda, ya, yaumal taqal jam'an. Ada 2 golongan yang kontradiksi, ya, 2 pasukan. Itu ayat ini sebab turunnya itu pasca perang Badar, ya, perang Badar itu muslimin berperang dengan musyrikin, lalu dimenangkan oleh muslimin. Kemudian muslimin mendapat harta rampasan perang, dan harta rampasan perang itu dibagikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang mendapatkan harta rampasan perang itu seperlimanya harus diserahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai humus. Jadi saya ulangi lagi, ayat ini menekankan pentingnya, keseriusannya kewajiban ini, kewajiban humus, terutama penekanan yang kedua, kalau kalian beriman.
artinya iman kita diuji ketika kita punya harta benda. Ini kita mau nggak mengeluarkan khumus ini sebagai haknya Allah Rasul dan haknya para imam dan juga haknya orang-orang yang tidak mampu dari kalangan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi iman kita tidak akan sempurna, tidak akan dikatakan benar-benar beriman kalau tidak ditunaikan. Itu kira-kira begitu. Kemudian ya, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Artinya mungkin ya ini bisa kita terapkan ayat ini seperti sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustaz Dunia Said Syekh tadi, bahwa kita bayar khumus sepertinya harta kita ini berkurang. Harta kita berkurang. Itu menurut perhitungan indera kita, perhitungan hissiyah istilahnya, perhitungan matematika kita, ekonomi kita. Tapi dalam perhitungan Allah Subhanahu wa taala itu lain. Ada sebab-sebab proses yang tidak kita ketahui. Rezeki itu dari mana? Karena bayar khumus itu menarik rezeki, malah dijamin tidak akan berkurang harta benda kita, malah bertambah. Nah, itulah hitungan-hitungan yang tidak kita ketahui. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk bisa memampukan manusia dalam melaksanakan kewajiban ini dan manfaatnya. Baik. Dalam kajian fikih ini saya mulai dengan konsep umum ya. Konsep umum bahwasanya kita sebagai umat Islam, umat yang beragama, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam itu ajaran pertama beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan risalahnya, syariatnya, undang-undangnya. Kita masuk Islam, kemudian ada kewajiban-kewajiban, ada hukum-hukum syariat, harus sholat, harus puasa, harus menunaikan zakat, harus berkhumus, harus lain-lainnya. Itu dalam hubungannya, kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada pula kaitannya dengan masyarakat, kita harus berakhlak, kita harus bertetangga yang baik dan seterusnya. Juga selain ajaran beriman juga beramal yang benar. Ya, ini beramal yang benar, bukan asal amal, asal beramal, bukan asal sholat, bukan asal zakat, bukan asal bayar khumus, bukan itu, tapi ada caranya. Jadi kadang orang tuh gini, ini saya mau bayar khumus nih. Nah, kemudian saya serahkan langsung kepada yang tidak mampu. Itu bisa, ini salah prosedur nih, ya. Yang mestinya disampaikan kepada marji atau yang punya wikalah, yang punya perizinan, bahwa marji memberikan surat izin untuk mengelola dana khumus dari komunitas. Nah, itu kemudian penyalurannya pun itu adalah melalui marji dan melalui orang-orang yang memiliki perizinan, memiliki ijazah atau memiliki wikalah dalam menerima dan menyalurkan khumus. Jadi tidak bisa diserahkan secara langsung. Ada ilmunya, ada caranya. Orang sholat tidak asal sholat, tetapi ada caranya sholat. Rasulullah bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti aku sholat. Berarti kita harus sholat dengan cara yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga bayar khumus juga bagaimana caranya? Nah, ini ada fikihnya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya secara ringkas saja sejarahnya. Khumus itu berlaku sejak turunnya ayat ini, bahwa ayat ini turunnya pasca perang Badar. Kemudian kaum muslimin menang, dapat harta rampasan perang.
kemudian sebagian muslim itu ribut soal pembagian harta, ya, sampai pukul-pukulan mungkin, sampai pada batas itu bertengkar soal pembagian. Lalu turunlah ayat ini dan disuruh kembalikan itu harta rampasan perang kepada Rasulullah, semua balikin kepada Rasulullah. Yang ada di tangan kalian dibalikin. Setelah dibalikin, Rasulullah bagikan rata pada mereka, para pejuang yang ikut. Nah, artinya apa? Artinya tadi Islam itu ajaran iman dan amal, bahwa iman itu tidak hanya di lisan dengan baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah masuk Islam. Apa cukup? Tidak cukup. Lalu apa? Sholat. Udah, sholat sudah. Puasa udah. Lalu ada jihad. Jihad seperti yang dilakukan oleh para pejuang perlawanan muqawamah. Iya, jihad. Itu bukankah kaum muslimin juga di perang Badar berjihad? Lalu kenapa setelah jihad itu dapat harta rampasan perang lalu bertengkar? Nah, di situ berarti iman itu tidak berhenti pada jihad saja, ya. Tapi iman itu berhenti sampai pada batas harta benda. Soal harta benda yang kita miliki. In kuntum amantum billah, ya. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan. Jadi, kadang iman kita ini diuji mulai dari melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangannya sampai pada batas hubungannya dengan diri kita dan hubungan dengan harta benda kita. Nah, di situ artinya bahwa belum tentu orang yang sudah berjihad perang lalu imannya itu sempurna, belum tentu. Tetapi iman itu mentoknya pada apa? Iman itu mentoknya pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ketaatan kepada imam zaman. Nah, mereka ini para pejuang jihad selama dalam ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disitulah imannya itu tetap terjaga. Ya. Nah, salah satu bentuk ketaatan itu ya kewajiban sholat, zakat, puasa, dan khumus, dan juga kewajiban-kewajiban lainnya. Kemudian poin kedua, iman dan amal itu, ya, sebelum sampai pada kalimat ini bahwa iman tanpa amal ya seperti ilmu tanpa amal tidak berbuah, tidak ada buahnya, ya. Amal itu justru buahnya daripada iman, dan iman itu memotivasi kita untuk beramal. Lalu kalau kita tadi disampaikan oleh Ustaz Syekh dalam motivasi humus, artinya kita punya pengetahuan tentang humus, percaya bahwa humus itu wajib tapi tidak dilaksanakan, artinya bahwa belum ada buahnya iman itu. Ketika dilaksanakan baru nampak buahnya. Dan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam itu mengatakan iman dan amal ibarat saudara kembar yang selalu berjalan terus beriringan, tidak mungkin kehadiran yang satu tanpa kehadiran yang lain. Itu beriringan terus, selalu bersama. Kemudian, nah ini tadi sebagaimana agama, din itu artinya ketaatan dan balasan. Nah, ketaatan itu bagian dari agama, kita orang yang beragama, bahwa tugas kita ya taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan dalam mewujudkan ketaatan ini, dalam melaksanakan amal ini, kewajiban ini perlu pengetahuan, perlu ilmu. Karena itu diajarkan begini cara sholat, begini cara zakat, begini cara humus. Nah, sampai zaman sekarang ya kita harus belajar fikih. Short course humus itu salah satu yang kita adakan sekarang ini, ingin tahu humus itu apa, hukumnya apa, kewajibannya apa. Kemudian sampai pada zaman kita ini yang Imam sedang ghaibah dalam hikmah Allah Subhanahu wa taala, beliau memiliki
perwakilan yang berupa orang-orang yang pakar syariat, pakar hukum. Mereka itu para marji yang waktu mereka ini dihabiskan dalam mempelajari ajaran-ajaran Islam, ya mereka sampai pada tahap marji ilmunya itu bisa mengeluarkan fatwa, bisa menjadi perwakilan imam, bisa mengetahui atau memungkinkan bahwa ini yang diinginkan oleh imam. Misalkan dalam penyaluran zakat atau humus, bahwa marji menentukan dalam saham, nanti dijelaskan dalam saham imam itu dalam urusan dakwah. Kalau saham imam milik imam zaman, lalu ini ada uang humus, kita mau serahkan ke imam zaman. Imam zaman sedang gaib. Nah, bagaimana cara mengelolanya, menyalurkannya? Marji inilah yang tahu kemungkinan yang diridhoi oleh imam zaman adalah dalam rangka dalam urusan dakwah, dalam urusan menyebarkan ajaran Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Ya, kita melangkah ke poin kedua, selawat. Jadi humus itu adalah hak imam, harus diserahkan imam. Masalah humus, urusan humus ini karena marji mewakili imam, ya, dengan syarat-syaratnya. Kan disebutkan oleh Imam Hasan Al-Askari, ya Pak, beliau man kana minkum al-fuqaha sa'ilan bidini linafsihi, ya, hafizan bidinihi, mukhalifan bihawa wa muti'an li amri maula. Pertama, bisa menjaga posisinya, dirinya sebagai ulama, ya, bahwa ulama beda dengan yang lain, ya, harus membawa dia sebagai membawa agama, ya, beda dengan gaya hidupnya, pola hidupnya dengan orang biasa. Dia orang alim, kemudian juga menjaga agamanya. Ketika agama itu ditafsirkan macam-macam, kemudian dipandang dengan pandangan yang menyimpang, tidak boleh itu dibiarkan. Ulama inilah yang berbicara, yang pakar ini. Nah, kemudian juga dalam keulamaannya dia harus menentang hawa nafsunya. Tidak boleh dia dalam posisinya itu kemudian tampil di tengah masyarakat membesarkan dirinya, tidak. Tetapi dia menentang. Tidak, dia tidak karena kepentingan keduniawian dan lain sebagainya, mukhalifan di hawa, bertentangan dengan hawa nafsunya, wa muti'an di amri maula, artinya taat kepada maulanya, kepada imam zaman. Itu ciri khas atau syarat sebagai marji yang salah satu tugasnya mengelola dana humus. Humus ini artinya seperlima. Humus, khomsah 5, humus seperlima, atau dengan kata lain 20%. Misalkan jari ini 5, maka humusnya itu 1. 1 ini yang dikeluarkan, 1 ini dikeluarkan, berarti ada 4 nih yang milik kita. Kita punya harta, bagi 5. Bagi 5, pegang dulu 5, ya, 5. Lalu 1 ini hak Allah, hak Rasul, hak dzul qurba, hak yatama, masakin, ibni sabil. Ini hak mereka sebagai humus. Nah, 4 ini milik siapa? Milik saya. Nah, ini artinya betapa Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya gitu ya, kita memiliki atau mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berat untuk mengeluarkan 1 dari 5 ini, ya, begitu. Kemudian itu makna bahasa humus. Kemudian
Ya, humus ini tadi dikatakan adalah kewajiban yang berkaitan dengan harta benda, kewajiban finansial, kewajiban yang bukan apa badan kita yang melaksanakan, ya. Cuma kita ingin memindahkan saja harta benda seperlimanya tadi. Berhubungan dengan harta itu dari tangan kita ini sebagai amanat, seperti yang disampaikan oleh Syekh tadi, lalu kita serahkan ini amanat bukan saya sampaikan kepada pemiliknya untuk dimanfaatkan, untuk disalurkan. Beda halnya dengan kewajiban yang bukan harta benda, ya nggak ada hubungannya dengan harta benda, tapi hubungannya dengan gerak kita, tindakan kita yang kita lakukan dengan tubuh kita, tangan kita. Kita sholat Allahu Akbar, tangan kita angkat, kemudian kita sujud pakai dahi kita. Nah, humus nggak ada lain, jadi kewajiban bukan badan kita, tapi harta benda kita. Nah, itulah kira-kira yang dimaksud dengan kewajiban humus itu, kewajiban finansial. Kemudian humus itu ada niatnya juga kan, sebagai amal ibadah, ya niatnya qurbah ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, humus itu sebagai hak imam dan pada masa kegaibannya diserahkan kepada marji atau perwakilannya sebagai wakil imam zaman. Humus apa sih? Harta benda yang mana yang harus dihumuskan? Nah, dalam fikih dijelaskan ada 7 macam. Gitu. Harta rampasan perang. Misalkan ini ada perang sekarang, perang di Palestina, di Gaza. Hamas menyerang Tel Aviv, kemudian menang, insya Allah menang, insya Allah sebentar lagi Hamas atau bangsa Palestina ini kembali menerima haknya, tanah mereka. Ya, tidak sejengkal pun itu mereka rela diambil oleh bangsa lain dengan cara merampas. Nah, ini ketika mereka perang, semua harta bendanya yang milik penjajah ini jadi harta rampasan perang juga. Nah, itu kalau dalam fikih hasilnya dari kemenangan itu, ya Hamas bayar humus insya Allah. Ya, kemudian selain itu barang tambang, ya barang tambang, semua jenis barang tambang, orang yang punya usaha pertambangan itu semua ada humusnya, hasilnya, keuntungannya ya. Yang ketiga, harta karun yang pemiliknya tidak diketahui. Yang disebut dengan harta karun itu bahasa Arabnya kans atau rikaz, ya, harta yang dalam tanah. Orang mungkin menggali tanah atau apa, menggali tanah, menemukan harta karun milik siapa nggak tahu, milik siapa, kecuali diketahui pemiliknya, ya, miliknya si fulan, miliknya, ya. Kemudian yang keempat ini hasil selaman itu nyelam, orang nyelam tapi lalu dapat harta yang bernilai tentunya, bukan terus nyelam dapat batu biasa. Dapatnya apa? Permata, berlian, dapat emas, dapat anting-anting atau apa, yang jelas itu bernilai, ya. Bukan yang biasa-biasa, dapatnya cuma donat atau kue atau dapat ikan, bukan itu. Tapi hasil selaman itu adalah harta benda yang bernilai, ya, yang signifikan. Yang kelima, harta yang tercampur dengan haram. Itu kayak apa? Ya, mungkin orang bekerja dalam satu perusahaan atau orang dalam usahanya, mungkin ada hal-hal yang kita mau nggak mau, ya, mungkin ini, ya, nggak tahu ini benar apa enggak. Orang kerja di satu pemerintahan, ada mau nggak mau harus korupsi misalnya. Ini misal, contoh, nggak tahu saya. Mau nggak mau harus korupsi. Kalau enggak, ya berarti bukan bagian dari itu. Gimana ini?
korupsi tapi sedikit lah. Ya. Walaupun sedikit itu korupsi dan tercampur dengan harta benda yang halal. Nah, ketika bercampur mana ini? Kita untuk memilahnya susah, ya. Itu sebuah contoh aja. Gimana caranya untuk solusinya ketika harta benda itu tercampur dengan haram? Ya, harus dibersihkan dengan bayar humus. Kemudian tanah yang dibeli oleh seorang dhimmi. Dhimmi itu kafir dhimmi. Ya, di negara Islam. Di negara Islam ada orang yang non muslim, misalnya seperti di Iran nih ya. Di Iran itu kan mayoritas memang Syiah. Ada Sunni, tapi juga ada yang Kristen. Ada juga di Isfahan itu ada gereja paling kuno, gereja Armenia di situ ya. Berarti ada orang Kristen di situ. Kalau di orang non muslim ini kemudian dia beli tanah dan pemiliknya muslim, ya si muslim ini harus bayar humus dari tanah itu. Kemudian yang terakhir inilah yang kebanyakan orang berkaitan dengan yang harta benda jenis yang ketujuh itu, yaitu sisa atau kelebihan dari penghasilan setahun. Penghasilan kita, penghasilan dari usaha, penghasilan dari kerja, penghasilan dari niaga, itu kalau ada sisa kelebihan dalam putaran 1 tahun, contoh gampangnya ATM kita lah ya. ATM kita kalau kita mulai kita berhumus bahwa ATM kita ini sudah setahun. Cek, ada saldonya enggak? Oh ada, berapa? 100.000 dihumusin. Berapa berarti? 20.000. Nah, berapapun, apalagi sampai ratusan juta, bahkan ada sampai ya macam-macam ini orang-orang komunitas mulai dari puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, ratusan juta, ada seperti itu. Kemudian, nah ini yang terpenting, ya, yang terpenting itu cara kita menghitung humus. Bagaimana? Kadang-kadang orang itu dia mungkin karena tidak mengerti, lalu lupa untuk tanya, sehingga tidak ada perhatian dalam kewajiban ini. Jadi kalau saya bayar sekarang, saya mulai hitungnya dari mana? Ini waktu. Nah, maksudnya di sini bahwa ada 2 poin yang harus kita pahami. Pertama soal waktu, ya, waktu yang hubungannya dengan profesi kita, waktu yang berhubungan dengan profesi kita. Kemudian yang kedua adalah apa kebutuhan kita dan selama 1 tahun itu, ya. Nah, yang pertama ialah kalau kita pegawai gaji bulanan, berarti hitungnya adalah mulai dari awal pertama kali kita menerima gaji. Tanggal berapa? Tanggal 1. Misalkan tanggal 1 November saya baru kerja dan tanggal 1 ini saya menerima gaji. Ini pertama kalinya, tahun 2023 ini. Maka nanti setahun kemudian pada tanggal 31 Oktober, ya, menerima gaji kan tanggal 1 ya. Pada tanggal 31 Oktober 2024 itulah jatuh tempo tahun humusnya, jatuh tempo bayar humusnya. Jadi ada awal tahun humus, ada akhir tahun humus. Awal tahun humusnya adalah tanggal 1 November, akhir tahun humusnya 31 Oktober 2024. Disitulah kalau ada sisanya di saldo cek
oh ada sisanya. Berapa? Sudah. Kenapa? Ya, kita sudah selesai. Pembukuan sudah selesai, pengeluaran sudah kita lakukan. Itu yang pertama ya, soal waktu dan profesi kita. Nah, kalau itu saya bukan pegawai, saya pedagang. Nah, kalau pedagang hitungnya dari kapan kita membuka usaha? Kapan kita membuka perdagangan atau aksi jual beli? Pada saat itulah itu awal tahun humus kita. Sampai 1 tahun kemudian, ya seperti tanggal tadi, tahun kemudian ada keuntungan. Ya, kadang keuntungan itu begini. Di fikih dijelaskan cara detailnya. Keuntungan dagang itu, ini perdagangan saya berkembang, pemasukan saya berkembang. Nah itu bukti kita mendapat keuntungan. Kadang juga keuntungan tuh masih bentuk barang, ya masih bentuk barang. Bagaimana itu humusnya? Apakah barang itu langsung dihumuskan yang belum laku? Nanti kalau udah laku baru ada hitungan humusnya. Kalau masih ada bentuk barang itu belum laku, ya belum ada yang beli, belum. Tapi sudah ada humusnya di situ. Kalau sudah dibayar sama orang, ada pembelinya, lalu kita terima, barulah kita ini ada tanggungan uang humus itu, yang barang itu sudah satu tahun sebagai keuntungan. Nah kalau rugi gimana? Ya kita dagang dengan modal 100.000, tahun kemudian balik modal aja 100.000, habis dengan pengeluaran kebutuhan. Ya nggak ada humusnya, nol, apalagi minus. Jadi kalau ada lebihnya 100.000 menjadi 5.000, maka 1.000 itu jadi humusnya. 10.000 maka 20.000 itu humusnya. Itu kalau dagang ya, niaga, usaha, dihitung mulai dari awal kita beraksi jual beli atau buka perdagangan kita. Nah, juga ada orang yang usahanya bertani, berkebun. Nah, itu dihitung dari pertama panen. Ya, ketika panen, di situ awalnya. Langsung bayar? Enggak langsung bayar. Jadi ketika panen, di situ mulai kemudian sampai dalam 1 tahun ada sisanya, itu diwajibkan humus. Jadi poin pertama ini waktu yang harus kita tentukan dulu, profesi sesuai dengan profesi kita. Kemudian yang kedua, nah ini yang penting. Kedua itu adalah masalah kebutuhan kita. Dalam fikih istilahnya maunah. Bukan maunah itu. Bukan ya. Maunah bahasa Arab, pakai hamzah, maunah. Maunah itu artinya pengeluaran kita. Pengeluaran untuk kebutuhan kita. Nah, apa saja kebutuhan kita ini? Kebutuhan kita ini bukan hanya urusan kebutuhan primer, makan, urusan perut, tapi urusan melayani tamu kebutuhan juga. Ya, masa kita nggak ngasih air minimal, terus air nggak ada biayanya, beli kita aqua. Nah, itu kebutuhan. Apalagi kita ngasih makan apa. Kemudian juga ongkos berkunjung kita, atau ada yang gimana kalau ziarah Karbala? Ya, orang nyelengin nih ziarah Karbala. Sampai berapa sekarang biaya ziarah Karbala? Mungkin 30 ya, atau berapa? Ya, sekitar itu. Lalu terkumpul, ini uang ini sudah 2 tahun, apa ada humusnya? Nah, itu kebutuhan kita, kebutuhan keagamaan kita, ya. Nah, yang alhasil selain kebutuhan kita, tapi juga diukur dengan kondisi kita. Artinya gini, artinya bahwa kita ini seorang pegawai gajinya sebulannya 5 juta.
Tetapi gaya hidupnya seperti gaji 20 juta. Misalnya nih, gaya-gayaan, bukan untuk kebutuhan. Dia gaji 4 juta, tapi HP-nya iPhone 13 misalnya. Misalnya ini, sampai dia cicil, waduh, dengan susah payah dia, sebulannya udah, yang dia terima cuma 1 juta, nggak sampai seminggu habis misalnya. Nah, itu bukan berdasarkan kebutuhan. Nah, kalau gitu ukurnya gimana? Ukurnya, ya, artinya gaya hidup kita contoh lain nih. Misalnya kita ini untuk memenuhi kebutuhan kita makan, ya untuk makan cukuplah sepiring itu 15.000, 20.000, 25 lah paling enggak. Bukan terus makanya yang Masya Allah ke Abu Salim misalnya atau dan lain-lain. Nah, itu disesuaikan gitu dengan kebutuhan kita. Ya kalau gaji sebulan 20 juta, 50 juta per bulan itu bisa sesuai. Tetapi alhasil ukurannya adalah ini, nurani kita, hati kita. Ketika kita dalam pengeluaran itu berlebihan, itu bisa tersangkut humus. Selain nurani kita ukurannya, ya, itu pandangan umum yang normal bagaimana sih kalau orang itu hidup dengan gaji sekian atau penghasilan, pemasukan sekian, itu kira-kira dalam memenuhi kebutuhannya itu ya disesuaikannya seperti apa. Itu selain hati nurani kita, tetapi juga pandangan banyak orang, pandangan yang normal ya. Itulah yang disebut dengan ketika kita memenuhi kebutuhan kita ini secara normal, secara wajar, ya itu tidak tersangkut tidak terkait dengan humus. Tapi kalau berlebihan, bertentangan dengan nurani kita, tidak sependapat dengan banyak orang, pandangan orang, ya itu artinya bisa terkait dengan humus. Bisa jadi ya yang kita gunakan ini misalnya berlebihan. Ada mungkin orang, maaf ya ibu-ibu, berjilbab harganya jutaan. Misalnya, ada nggak seperti itu? Ada kan harga apalagi tas yang merek Hermes yang Masya Allah harganya. Ya itu artinya berlebihan. Nggak bertentangan nurani kita, juga bertentangan dengan pandangan orang lain. Nah ini nggak masuk dalam ma'unah. Kalau sudah masuk dalam ma'unah, artinya ma'unah itu pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan yang wajar, yang semestinya, yang sepatutnya. Jadi itu kalau sudah kita lakukan pengeluaran itu sesuai dengan ma'unah kita, ya, ada sisanya. Nah sisanya itu dihumuskan. Saya ulangi bahwa cara hitung humus itu pertama tentukan dulu waktu sesuai profesi kita, ya. Kemudian yang kedua biaya kebutuhan hidup kita setahun. Nah setelah itu ada sisanya baru itu dihumuskan. Jadi hitung biaya kebutuhan hidup setahun. Poin kedua itu berapa kebutuhan hidup seseorang terukur oleh hati nuraninya dan uruf pendapat umum yang normal. Yang kedua, biaya kebutuhan hidup seseorang dan keluarganya, orang-orang dalam tanggungannya secara normal dan wajar disebut ma'unah. Jadi kebutuhan itu bukan untuk diri kita, pribadi kita, tapi juga orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Orang tua kita, yang ikut kita, adik kita, ponakan kita mungkin, orang-orang yang kita sekolahkan, itu kebutuhan juga. Nah, itu semua sudah dipenuhi selama setahun, ada sisanya, ya itu humusnya. Contoh nih, sini contoh jika Anda memulai usaha atau menerima upah, mendapat panen pada tanggal 2 Januari 2023 sebagai awal tahun humus. Kita harus menentukan tahun humus kita. Ketika kita bekerja, Ustaz, nggak ada sisanya, Ustaz.
dalam setahun, nggak mungkin. Saya ini minus, tetap harus ditetapkan tahun khumus kita ketika kita berpenghasilan, ketika kita berpendapatan, ya, kita punya pendapatan, disitulah awal tahun khumus kita. Walaupun nantinya tahun ke depan dalam setahun, sudah setahun ini putaran setahun, iya sudah putaran setahun, nggak ada sisanya, ya sudah nggak ada. Nah kalau ada sisanya, itulah kewajiban kita. Ya mungkin tahun ini nggak ada sisanya, kalau tahun depan mungkin naik, gaji kita naik, atau mungkin ada rezeki dari lain sehingga kita bisa ada kelebihan setelah setahun. Jadi di sini ketika sudah ditentukan, contohnya di sini tanggal 2 Januari 2023, maka akhir tahun khumus kita yang akan datang nih setahun kemudian itu tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Januari. Itu setahun pas 36 hari. Ya. Nah, disitulah jatuh tempo. Kalau ada laba, kelebihan, keuntungan, di situ kewajiban kita bayar khumusnya. Kemudian ini rumusnya nih. Rumusnya ini kebutuhan, penghasilan, ya, penghasilan kita. Kemudian kebutuhan. Kebutuhan ini tadi yang harus kita penuhi berkaitan dengan maunah. Pengeluaran kita untuk kebutuhan ini. Penghasilan, pemasukan kita, kebutuhan, pengeluaran kita untuk kebutuhan, lalu sisanya. Sisanya dibagi 5, satunya adalah haknya. Haknya sebagai khumus. Kemudian kita sudah tahu tadi jenis-jenis harta khumus. Ada harta benda yang tidak terkait khumus, ya. Itu pertama hadiah. Ya, ibu-ibu dikasih hadiah sama suami. Ada khumusnya nggak? Nggak ada. Kalau menurut Rahbar, ya kalau untuk hati-hati, nilai hadiah itu besar, ya, signifikan. Besarnya itu kayak apa? Ya entah, kalau hadiahnya itu berupa jutaan, nilainya jutaan, ini signifikan. Tapi kalau misalkan nilainya ya paling di bawah 1 juta lah, ya. Hadiah jam, ini kalau dijual berapa? Nggak signifikan kok. Tapi kalau harganya sampai ini terus dijual bisa harganya sekian, itu bisa dikhumuskan. Makanya hadiah itu juga diukur jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan ada khumus. Nah, pada prinsipnya nggak ada khumusnya hadiah. Kemudian juga pemberian. Pemberian itu misalnya suami memberi nafkah kita, ibu-ibu kasih belanja suami ini ke ibu-ibu, lalu ada sisanya dari uang belanjaan itu, entah kasih uang nafkah belanja harian, mingguan atau per bulanan, lalu dicelengi lebihnya, sampai setahun itu ada khumus, wajib khumus, nggak ada. Kenapa? Ya itu pemberian. Jadi berita gembira buat ibu-ibu yang simpan kelebihan uang belanja itu nggak ada khumusnya. Ya. Kemudian warisan sebesar apapun, kalau warisan dari orang tua namanya warisan, nggak ada khumusnya. Mas kawin, mahar juga gitu. Atau maharnya gunung, nggak ada khumusnya juga. Terus uang pengganti apa ini? Ya pengganti mas kawin. Artinya misalkan perempuan menggugat cerai kepada suaminya, ya itu juga nggak ada. Lalu uang atau harta yang didapat dari khumus. Loh ini saya dapatnya dari khumus kok.
saya sebagai yang berhak menerima humus, ya. Lalu ini banyak, saya humuskan? Enggak. Jadi humus tidak dihumuskan. Juga orang yang sudah bayar humus, tadi saya contohkan, kelebihan harta kita ini ada 4. Ini nanti tahun depan, ini dihumuskan lagi ya? Nggak ada. Ini simpen aja. Ini sudah sampai selamanya, sampai hari kiamat nggak ada kewajiban humus. Karena apa? Karena sudah dihumuskan. Kecuali ada uang baru nih, uang tambahan baru, pembukuan baru, ada lebihnya yang nggak ikut-ikut yang tadi 4 itu disimpan. Nah itulah kelebihannya itu, sisanya itu dihumuskan dan seterusnya seperti itu. Juga zakat, ya zakat, humus, baik itu yang diterima oleh seseorang, nggak ada humusnya itu. Nggak ada kewajiban untuk bayar humus. Kemudian penyerahan humus. Nah ini penting, penyerahan humus. Ini saya punya kewajiban humus. Saya serahkan ke siapa ini? Prosedurnya itu ya ke imam. Imam gaib, ke marje. Kita kalau bayarnya ke marje, ongkosnya mahal. Humus kita mau bayar humus 1 juta, ongkosnya berapa ke Irak? Ongkosnya ke Irak berapa? Nggak bisa. Nah, karena itu marje ini punya kantor-kantor di berbagai negara. Di Indonesia juga ada, di Iran ada, di kota-kota, di Qum ada marje, kantornya Rahbar, di Teheran juga ada. Di Indonesia juga begitu. Ada perwakilan-perwakilan, di Ustadz Fulan. Nah, kalau di Dana Mustadafin ini gimana? Dana Mustadafin ini lembaga. Di situ ada wikalahnya, ada ijazahnya, 2 orang yang dimiliki. Tadinya 3 pemegang wikalah. Ustadz Abdurrahman Bima, almarhum. Ustadz sekarang 2, Ustadz Husin Syahab dan Ustadz Abdul Rafiq. Pemegang wikalah Rahbar. Lalu dikelola melalui lembaga. Ada yang orang yang punya wikalah dikelola melalui dia, bukan lembaga. Tapi ini Dana Mustadafin, dalam lembaga itu ada pengurus yang memiliki ijazah atau wikalah dari Rahbar, dari Syed Khamenei, sehingga dikelola oleh Dana Mustadafin, itu dimanfaatkan, disalurkan ya menurut kesepakatan yang ada di lembaga ini, menurut aturan yang ada di lembaga ini, manfaat-manfaatnya. Betul. Jadi penyerahannya nggak bisa langsung seperti ada orang ini uangnya besar, lalu dia ada misalnya ya sadah yang membutuhkan, dia langsung serahkan itu. Itu apakah itu sudah melaksanakan kewajiban? Belum. Itu salah prosedur. Diserahkannya kepada yang memiliki izin atau wikalah dari Rahbar. Kemudian, nah ini yang terakhir adalah masalah pemanfaatan humus. Artinya misalkan Dana Mustadafin menerima dana humus itu, ya, kemudian humus itu terbagi menjadi 2, ya, 2. Yang pertama sebagai jadi kalau misalkan 500, humusnya adalah 100, ya. Lalu 100 dibagi 2 berapa? 50. Nah, 50 ini ada 2 kan? 50 ini saham imam dan 50 ini saham sadah namanya. Saham sadah ini untuk tadi yatim, miskin, ibnu sabil yang dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti yang membutuhkan. Yang ini saham imam adalah hak imam dan diserahkan kepada perwakilannya marji.
yang bisa disetorkan melalui pemegang wikalah, ya. Kemudian ini untuk siapa ini? Ini urusan dakwah. Katanya marjek memberikan penjelasan begini, yang sangat mungkin Imam Zaman itu ridho dengan penyaluran humus ini, dana humus ini. Itu poinnya. Kira-kira Imam Mahdi ajalullah farajahu syarif itu ridho ketika humus itu diperuntukkan urusan dakwah dalam menyebarkan ajaran-ajaran Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Sampai saya berpikir begini, bahwa kita Syiah mengenal imam, mengenal Ahlul Bait, ibu-ibu juga gitu, keluarga semuanya. Itu salah satunya berkat humus. Percaya atau tidak? Ya, kan dari ustaz-ustaz yang datang dari Kum, yang datang dari Najaf, dari Kum. Mereka belajar di Hauzah sana di Kum. Nah, Hauzah itu dari mana? Untuk operasionalnya, kalau bukan dari humus. Mereka tabligh juga sampai di Indonesia menyebarkan ajaran Ahlul Bait. Nah, itu humus. Jadi kita bisa mengenal Ahlul Bait makanya humus. Itu salah satu manfaat, ya, humus itu dalam urusan dakwah, ya, bahwa memang ada dalam Mustaqaf ini memberi bantuan dalam urusan dakwah, terutama di bulan Ramadan, ya, mubalik berdakwah di berbagai kota luar pulau. Kemudian juga di bulan Muharram mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Asyura itu juga dari dana humus sehingga terlaksana dakwah itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Entah ini sudah cukup atau kita masih ada tanya jawab, silahkan. Kalaupun banyak, silakan. Saya cukupkan. Terima kasih. Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Silakan.